Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu رسول صفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ونرضاه وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نرضاه بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah sholat subuh di Masjid Al-Raya yang tercinta ini, kembali lagi kita bertemu pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan keturunan atau kakek Rasulullah SAW yang merupakan berasal dari keluarga terpilih. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah istafa al-kinanata min walad Ismail. Allah memilih seorang yang bernama Kinanah. Kinanah ini dari anak Nabi Ismail. Istafa Quraisy min Kinanah. Kemudian dari cucu-cucu Kinanah Allah memilih Quraisy. Mustafa Hashim bin Quraisy, dari cucu Quraisy Allah pilih Hashim. Mustafa bin Hashim, Allah pilih aku dari Bani Hashim. Sebelumnya pernah kita sebutkan tentang sosok ayah Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, merupakan adalah salah seorang yang sangat mulia di antara anak-anak yang lain yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, di mana kemuliaan Abdullah itu terletak pada beliau salah seorang yang dijadikan sembelihan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana ibnu adz-dzabihain." Saya anak dua orang yang disembelih. Pertama Ismail, yang kedua Abdullah. Apakah terjadi penyembelihan itu? Yang terjadi hanya perencanaan. Kenapa tidak terjadi disembelih? Karena dulu pernah kita sebutkan bahasanya Abdul Muttalib menerima protes dari masyarakat Quraisy tentang sosok Abdullah ini, anak yang baik, anak yang menarik, dan anak yang terakhir yang dimiliki
pada saat itu sudah dewasa, maka oleh Abdul Muttalib didesak oleh masyarakat Quraisy untuk tidak menyembelihnya, tapi menggantikannya dengan cara yang lain. Apa cara itu? Akhirnya berakhir dengan usulan dari orang-orang hebat yang hebat pada saat itu. Dalam bahasa sirah disebut rafah atau kahin, orang pintar pada saat itu, sehingga diminta untuk diundi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Kemudian kalau masih jatuh kepada Abdullah, ditambah 10 ekor sampai berakhir dengan 100 ekor unta. Dan akhirnya undian itu jatuh ke 100 ekor unta. Itu berkaitan dengan kedudukan Abdullah, ayah langsung Rasulullah SAW. Kemudian sedikit juga kita sudah menceritakan tentang kedudukan kemuliaan yang dimiliki oleh ayah dari Abdullah, yaitu Abdul Muttalib. Yang pertama, setelah meninggalnya Hashim, itu ayah beliau, kekuasaan Mekah, khususnya di bidang memberi minum jamaah haji dan menjaga Ka'bah, itu dipegang yang dulunya oleh ayah Abdul Muttalib Hashim, berpindah tangan setelah beliau meninggal ke adiknya yang bernama Al-Muttalib. Kemudian singkat cerita, Al-Muttalib menjemput keponakannya yaitu Abdul Muttalib, yang kemudian dibawa ke Mekah dari Yathrib, yang lalu beliau jadikan Abdul Muttalib ini menjadi penguasa Ka'bah setelah meninggalnya pamannya Muttalib, yang memang dari dulunya ayahnya penguasa Ka'bah, dan berpindah ke Muttalib pamannya. Dan setelah meninggal Muttalib, berpindah lagi ke anak Hashim, yang bernama Syaibah, yang digelar dengan Abdul Muttalib. Seseorang yang memiliki peran menjaga Ka'bah, memberi minum jamaah haji, tentu orang ini dianggap orang yang mulia. Apa kemuliaan lainnya yang dimiliki oleh Abdul Muttalib? Abdul Muttalib setelah beliau menikah dan melahirkan seorang anak yang bernama Al-Harith, beliau dimimpikan oleh Allah dalam mimpi beliau bahwasanya beliau diperintahkan untuk menggali Uhfur At-Tibah. Galilah sebuah kebaikan. Oleh Abdul Muttalib bertanya, apa itu At-Tibah? Tidak dijawab dalam mimpi itu. Kemudian keesokan malamnya beliau tidur kembali di tempat yang sama. Datang lagi mimpi kepada beliau, Uhfur Al-Barrah, galilah kebaikan juga, dengan bir. Kemudian Abdul Muttalib bertanya, wama Al-Barrah, apa itu Al-Barrah? Tidak dijawab. Di malam ketiga beliau dimimpikan kembali, Uhfur Zamzam, galilah Zamzam. Wama Zamzam, apa itu Zamzam? Ma'un la yanzif abadan wa la yudham, sebuah air yang tidak pernah meluap, yanzif berlebihan, stabil airnya. Wala yudham, dan tidak pernah kering,
sehingga orang marah kesal. Kemudian disebutkan lagi Inda qaryatin namli, posisi tempat yang akan kau gali itu ada di sebuah sarang semut. Masih juga bingung. Taqru al-ghurabu ghada, haitsu taqru al-ghurabu ghada. Besok kamu akan datang ke tempat itu, kamu akan melihat burung gagak yang akan mengorek tempat itu. Baina al-rafaqi wal-jami, dan tempat itu yang dikorek oleh burung gagak itu terletak antara kotoran hewan dan darah. Kenapa kok ada kotoran hewan? Disebutkan masyarakat Quraisy pada saat itu pada saat menyembelih seekor hewan, sapi yang kita katakan. Kemudian sapi itu sebelum dia mati melarikan diri sampai ke depan itu. Maka ketika sampai di depan itu baru dibelah perutnya, dibuang darahnya, dibuang kotorannya, darahnya ke sebelah kiri, kotorannya ke sebelah kanan. Maka di tengah-tengah itulah besoknya burung gagak datang mematok tempat itu, dan di situ ada sarang semut. Kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya sumur Zam-Zam yang digali oleh Jibril dulu di kaki Nabi Ismail alaihissalam pada saat ibunya sedang sibuk mencari-cari air. Kemudian kekuasaan Mekah dari anak Nabi Ismail beralih ke mertua Nabi Ismail, kabilah Jurhum, dan berpindah ke cucu-cucu Jurhum. Dari tangan cucu Ismail ke cucu-cucu dari kalangan mertua dari Nabi Ismail yang berasal dari kabilah Jurhum. Sampai berapa tahun? Sampai 20 abad, 2000 tahun, 20 abad lalu. Kekuasaan Jurhum di Mekah itu 20 abad lalu. Dari Nabi Ismail sampai kepada Qusay, kakek Nabi yang kelima, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, itu sekitar 20 abad ditambah 300 tahun, 23 abad. Setelah 20 tahun Jurhum memegang kekuasaan Mekah. Kemudian direbut oleh kabilah Arab yang bernama Khuza'ah. Terasa menyedihkan sekali bagi kabilah Jurhum. Ini Mekah ini sudah lama kita berkuasa di sini, sudah berabad-abad. Tiba-tiba sekarang kita terkalahkan dalam peperangan, sehingga kita harus melarikan diri, dan mereka melarikan diri ke Yaman. Sebelum mereka melarikan diri, terbesit di benak mereka, ini suatu saat aku atau kami harus kembali lagi ke dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup lubang sumur Zam-Zam itu dengan darah dan pasir. Supaya kenapa? Supaya kenikmatan Zam-Zam ini tidak diperoleh atau tidak dimiliki oleh penguasa baru dari kabilah Khuza'ah. Jadi setelah 20 abad sumur Zam-Zam itu beroperasi sejak Nabi Ismail. Ketika kabilah Jurhum ini meninggalkan Mekah dan mereka nanti berencana kembali lagi, walaupun nanti tidak juga mereka kembali lagi, dengan cara menutup sumur Zam-Zam supaya kenikmatan dari sumur Zam-Zam itu tidak dimiliki oleh musuh mereka yang Khuza'ah.
sejak saat itu sumur Zam-Zam sudah tidak ada lagi. Di masa kekuasaan Huza'ah tidak diketahui di mana sumur Zam-Zam, karena sudah ditutupi dengan air. Pada saat mereka menutupi sumur Zam-Zam itu, mereka mengambil hiasan-hiasan yang ada di Ka'bah, dimasukkan ke dalam sumur juga. Ada pedang-pedang yang dihadiahkan untuk Ka'bah dimasukkan ke dalam sumur. Ada baju-baju perang yang dihadiahkan untuk Ka'bah dimasukkan ke dalam sumur. Termasuk ada 2 ekor patung rusa yang terbuat dari emas. Itu dimasukkan juga ke dalam sumur itu. 3 abad lamanya Huza'ah berkuasa. Datanglah kakek Rasulullah SAW bernama Qusay bin Kilab merebut kembali kekuasaan dari Huza'ah, sehingga kekuasaan Mekah berpindah kembali kepada tangan Quraisy. Dan masih juga sumur Zam-Zam tidak diketahui, cuma didengar-dengar cerita saja. Dulu di Mekah ini ada sumur Zam-Zam. Maka ketika datang masa Abdul Muttalib yang masih muda, masih seorang ayah muda yang beranak 1, Harith dimimpikan kepada beliau untuk menggali kembali sumur Zam-Zam. Maka digalilah kembali sumur Zam-Zam di tempat yang tadi dimimpikan, di tempat yang terletak antara kotoran hewan dan darah. Di situ ada sarang semut, di situ ada burung gagak yang mematok-matok tempat itu. Maka oleh Abdul Muttalib meminta bantuan anaknya mengambil cangkang dan menggali sampai menimbulkan protes dari masyarakat Quraisy. Ini protesnya ini menguntungkan Abdul Muttalib katanya. Kadang kita diprotes, sedih kita diprotes, tapi pada hakikatnya protes itu menguntungkan kita katanya. Ketika diprotes oleh masyarakat Quraisy, kenapa engkau menggali tempat ini? Karena disebutkan juga tempat itu terletak di antara 2 patung besar yang dijadikan sembahan oleh masyarakat Quraisy. Satu patung namanya Asya, satu patung namanya Na'ilah. Ini engkau wahai Abdul Muttalib menggalikan parit atau sumur di daerah tempat kita bersembahyang. Maka oleh Abdul Muttalib tidak peduli. Akhirnya beliau menemukan cincin dari sumur Zam-Zam. Kemudian menggali lagi, menemukan pedang-pedang pernah dilempar ke situ oleh Juhud. Digali lagi, menemukan baju besi, digali lagi sampai menemukan 2 patung emas. Dan di situ masyarakat Quraisy datang komplain, wahai Abdul Muttalib, inilah sumur Zam-Zam yang dulu pernah dikisahkan oleh kakek nenek moyang kita dulu, dan kami Quraisy punya hak di sini. Karena kakek kami juga pun dari Nabi Ismail. Maka oleh Abdul Muttalib yang tadi diprotes oleh mereka menjawab, tidak punya hak kalian. Mimpi ini hanya datang kepada saya, bukan kepada kalian. Dan tadi saya kalian protes, dan saya bersikeras untuk menggali, dan ini adalah menjadi hak saya. Sehingga masyarakat Quraisy meminta, wahai Abdul Muttalib, bersikaplah adil, ya, walaupun engkau yang menemukan, coba terapkan keadilan. Ikutilah kami dalam mengelola sumur Zam-Zam ini. Maka oleh Abdul Muttalib, sosok yang bijak dan memang adil. Kalau kalian berkeinginan demikian, mari kita buat 3 undian. Masing-masing undian kita berikan 2 kertas atau 2 pilihan. Diberikan berarti 6 kertas. 2 untuk Ka'bah, 2
dua untuk Abdul Muttalib, dua untuk masyarakat Quraisy yang lain. Maka ketika diundi, dapatlah undian itu yang pertama ke Ka'bah. Diundi berikutnya dapat ke Abdul Muttalib. Diundi berikutnya dapat ke Ka'bah. Masing-masing ada dua. Diundi berikutnya dapat ke Abdul Muttalib. Sementara Quraisy tidak mendapat apa-apa. Maka oleh masyarakat Quraisy akhirnya merestui bahwa ini memang hak Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib yang tadinya sosok yang adil menyerahkan pedang Ka'bah ke Ka'bah, menyerahkan patung emas itu kembali ke Ka'bah, menyerahkan baju-baju besi, baju-baju perang yang ditemukan di dalam sumur itu untuk dikembalikan ke Ka'bah. Cuma peran beliau adalah menjaga Ka'bah dan membuka pintu Ka'bah dan memberi minum jamaah haji. Hadirin Allah, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tentang sumur Zamzam ini, bahwasanya di Arab itu atau di Mekah itu ada sekian banyak sumur, fiha abyarun katsiratun, begitu bahasa beliau. Falamma baharat bi'ru Zamzam, ketika sumur Zamzam mulai ditemukan kembali, maka masyarakat Arab atharuha ala ghairi, mereka hanya mencukupkan minum mereka dari penghasilan sumur Zamzam, sementara sumur-sumur yang lain ditinggalkan. Fa asbaha mafkharan li Quraisy, dan sumur Zamzam ini merupakan satu barang untuk dibanggakan oleh masyarakat Quraisy wa khassatan Bani Hashim, khususnya masyarakat dari keluarga Bani Hashim. Hadirin Allah, kita ingin menceritakan cerita ini dengan tujuan apa? Mengetahui di mana sih yang katanya Rasulullah itu dari keluarga yang mulia. Ini adalah satu kemuliaan orang yang menemukan sumur Zamzam, yang kemudian sumur Zamzam ini menjadi kebanggaan masyarakat Quraisy, menjadi kebanggaan Bani Hashim. Kemudian apa lagi? Abdul Muttalib setelah menemukan sumur Zamzam yang pada saat itu hanya memiliki seorang putra, Al-Harith, sebagai rasa syukur kepada Allah, beliau bernazar, ya Allah, kalau saya diberikan 10 orang anak laki-laki dan 10 anak laki-laki itu sudah berumur sampai bisa melindungi saya, sudah dewasa, maka saya akan menyembelih satu di antara mereka. Maka anak laki-laki yang ke-10 yaitu Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW. Maka Allah Abdul Muttalib menepati janjinya kepada Allah. Dibawalah anak-anak beliau itu dan diberitahu bahwa dulu beliau telah berjanji kepada Allah jika diberikan 10 orang anak laki-laki yang apabila mereka sudah berumur dewasa, maka beliau akan melindungi salah seorang di antara mereka. Maka dibuatlah undian di antara semua mereka. Setiap undi jatuh ke Abdullah. Makanya ini yang disebut Nabi, saya anak 2 orang yang disembelih, walaupun nantinya tidak jadi disembelih, digantikan dengan diah. Dan diah tebusan untuk orang yang membunuh menjadi adat masyarakat Arab, yaitu dan diakui oleh agama Islam 100 ekor unta yang dulunya semuanya 10. Jadi ketika diambil 10 ekor, ditaruh nama Allah dan diundi, jatuh ke Abdullah.
keputusan untuk seseorang yang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain itu dengan membayar diat sejumlah 100 ekor unta. Kemudian sisi lain dari kemuliaan yang dimiliki oleh kakek Rasulullah Abdul Muttalib, pada masa beliaulah datang tentara Abraha ingin menyerang Ka'bah. Siapa Abraha ini? Abraha adalah salah seorang penguasa Yaman. Dia bukanlah raja, tapi kaki kanan dari Raja Najasyi yang ada di Ethiopia. Bagaimana ceritanya? Bukankah dulu Yaman itu yang sebelumnya agamanya tidak jelas, akan ada yang menyembah matahari seperti Ratu Bilqis. Kemudian ketika datang raja-raja berikutnya, di antaranya namanya Tubbah, dan kata-kata Tubbah ini diabadikan dalam Al-Quran. Tubbah berpindah agamanya menjadi agama Yahudi karena dia pada saat itu melakukan kekuasaan dan sampai ke Mekah dan Madinah sekarang berjumpa dengan dua orang pendeta Yahudi dan terpengaruh dengan ajaran Yahudi sehingga menerima agamanya sebagai agama Yahudi dan ajaran Yahudi dibawa ke negeri Yaman. Kemudian di daerah yang dekat dengan Yaman yang namanya Najran, ada seorang masyarakat Arab membeli seorang budak. Budak ini berasal dari negeri Syam. Nama budak ini Faimiun. Setelah dibeli, dibawa pulang ke daerah Najran, dan ternyata si budak ini beragama Nasrani. Dan masyarakat Najran atau Yaman itu beragama Yahudi. Agama Nasrani itu datang setelah agama Yahudi. Artinya agama Yahudi masuk dengan datangnya agama Nasrani. Dan sosok Faimiun ini adalah orang yang memiliki karamah di kalangan masyarakat Nasrani pada saat itu, sehingga setiap doa yang beliau doakan selalu diterima oleh Allah dan dilihat oleh masyarakat Yahudi yang ada di Najran. Ini orang ini luar biasa. Setiap terjadi sesuatu di negerinya, diminta kepada dia untuk berdoa, selalu turun hujan. Terjadi musibah lain, diminta kepada dia untuk berdoa, selalu selesai musibah itu. Dan diketahui bahwa orang ini bukan beragama Yahudi, tapi beragama Nasrani. Dan disitulah masyarakat Najran berpindah agama dari Yahudi berpindah ke Nasrani. Marahlah Raja Yaman, bukan Tubbah dulu pakai mereka, tapi generasi berikutnya yang salah seorang di antara mereka bernama Yusuf Duwas marah kepada masyarakat Najran karena telah meninggal ajaran Yahudi, ajaran kerajaan, berpindah ke agama Nasrani. Maka diancamlah mereka untuk dibunuh. Dan kisah ini diabadikan dalam surat Al-Buruj. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ukhdud itu baret yang dijadikan tempat untuk ditaruh orang-orang yang masih hidup, dibakar dalam kondisi hidup. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud. Ini hasil penyiksaan Raja Yahudi terhadap agama Nasrani. Tidak ada satupun yang selamat dalam kejadian ini, kecuali satu orang. Dan satu orang itu dia pun selamat melarikan diri menggunakan seekor kuda. Kemana dia larikan diri? Dia melarikan diri ke Kaisar Romawi.
Kenapa ke Kaisar Romawi? Karena Kaisar Romawi adalah beragama Nasrani. Oleh Kaisar Romawi menjawab, saya tidak bisa memberi bantuan karena jarak kita sangat berjauhan. Negeri Syam ke negeri Yaman. Tapi saya akan menulis pesan ke sebuah kerajaan yang dekat dengan kalian, yaitu kerajaan Najasyi yang ada di Ethiopia. Jarak antara Ethiopia dengan Najran itu tinggal menyeberang lautan. Kira-kira 1 hari sudah sampai. Maka dibuatlah surat itu oleh orang yang selama ini kepada Raja Najasyi yang ada di Ethiopia, bukan Najasyi yang di masa Rasulullah, kakek Najasyi. Setelah itu oleh Najasyi, karena Najasyi gelar para raja yang lain, oleh Najasyi mengirim tentara yang berjumlah 70.000 tentara ke negeri Yaman untuk memberantas Yusuf Dzulquwas yang beragama Yahudi, yang telah membasmi penganut agama Nasrani sesuai dengan apa yang dianut oleh Raja Najasyi, agama Kristen. Maka selesailah misi itu, dan pasukan yang berjumlah 70 orang itu di bawah pimpinan panglima tentara yang bernama Arbab berhasil memenangkan dan mengalahkan Yusuf Dzulquwas. Di dalam pasukan Arbab itu ada seorang tentara yang bernama Abraham. Jadi Abraham itu pasukan, bukan panglima perangnya. Setelah beberapa tahun mereka sama-sama berada di Yaman, terjadi perselisihan antara tentara ini, yaitu Abraham, dengan panglima militernya Arbab, yang akhirnya mereka berperang. Setelah berperang, mereka mengusulkan, ini gara-gara kita bertikai, banyak sekali tentara-tentara yang berjatuhan. Bagaimana kalau kita tampil 1 lawan 1? Siapa yang menang, dia yang akan menjadi panglima tentara. Maka disetujuilah usulan itu, dan akhirnya terjadi perlawanan antara 1 lawan 1 antara Abraham dengan panglima militernya ini, Arbab ini, yang akhirnya dimenangkan oleh Abraham. Maka sejak saat itu Abraham lah yang memegang kekuasaan dia. Singkat cerita, berita yang terjadi ini terdengar di telinga Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi marah besar kepada Abraham karena Abraham telah melakukan perebutan kekuasaan dari tangan panglima militer Raja Najasyi. Oleh Abraham mencoba untuk memberikan informasi yang seimbang antara yang dia dengar dengan yang akan disampaikan oleh Abraham. Apa kata Abraham? Wahai tuan raja, saya dan panglima militer berselisih paham. Masing-masing di antara kami ada pendukungnya. Singkat cerita, dia berijtihad, saya juga berijtihad, dan akhirnya yang benar adalah saya. Sementara watak saya, kepatuhan saya kepada kekuasaan raja tidak menurun. Saya tetap mengakuimu sebagai seorang raja, dan kalau bisa saya tetap dipertahankan sebagai panglima militer dia. Melihat jawaban seperti itu, yang ada pengakuan dari Abraham bahwa kerajaan tetap dia padai, raja itu tetap Raja Najasyi, maka oleh Raja Najasyi memberikan mandat kepada Abraham. Oke lah, kalau itu kamu tetap berkuasa di Yaman dan saya sebagai raja. Singkat cerita, ada satu keinginan hadiah dari pengangkatan jabatan oleh
dinamakan Al-Mulais. Tujuannya apa? Tujuannya hadiah untuk Raja Najasyi dengan dibuat tempat ibadah yang besar, dihiasi dengan hiasan yang sangat luar biasa, supaya masyarakat Arab terkesima dengan tempat itu, dan Raja Najasyi menjadi senang. Namun setelah dibuat, ternyata masyarakat Arab tidak memberi respon untuk datang ke tempat itu. Mereka justru masih memilih untuk datang setiap tahun ke Mekah dengan bentuk yang sangat sederhana, tapi masyarakat Arab justru lebih suka ke sana daripada ke Kaisar ini, ke Mulais ini. Dan ini menimbulkan kemarahan besar. Yang tadinya angan-angan hadiah yang luar biasa kejutan bagi Raja Najasyi dari Abraha ternyata tidak menuai hasil. Maka oleh Abraha berencana, kalau begitu saya akan memusnahkan Ka'bah. Maka dibuatlah perencanaan yang berakhir dengan mereka datang dengan pasukan gajah menyerang Ka'bah. Kapan kejadian ini? Dan ini merupakan kemuliaan lainnya yang dimiliki oleh Abdul Muttalib selain beliau jadi berganda Rasulullah kembali, dan sekarang selamat Ka'bah itu pada saat beliau berkuasa di Mekah. Pada saat Abraha datang ingin berjumpa dengan sosok pembesar yang ada di Mekah, yaitu Abdul Muttalib. Ternyata sebelum dia terjun langsung ke jalan Ka'bah, sudah terlebih dahulu menggertak Abdul Muttalib dengan membawa beberapa ekor dari unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Mungkin dengan diambil hartanya, mungkin Abdul Muttalib akan goyang. Maka oleh Abdul Muttalib tidak goyang. Kenapa ada keinginan besar yang dimiliki oleh Abdul Muttalib? Walaupun beliau belum mengenal Allah dengan seperti apa yang dikenalkan oleh Rasulullah nanti. Makanya mereka itu disebut masyarakat menyembah Allah tapi tidak tahu menyembah bagaimana. Maka datang Abdul Muttalib bertemu dengan Abraha dan meminta kepada Abraha, kembalikan harta saya yang telah kau ambil. Maka oleh Abraha begitu, saya datang ke sini untuk berdoa. Kenapa pula unta yang sangat berharga bagi Abdul Muttalib? Seharusnya Ka'bah yang berharga. Apa jawaban Abdul Muttalib? Fa'inni Rabbul Ibil, yang memiliki unta itu saya. Unta itu tidak saya. Amma lil-bait, adapun rumah ini, Ka'bah ini, fa'inna lahu rabban yahdi, ada pemiliknya yang akan melindungi Ka'bah. Itu keyakinan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Walaupun belum beragama Islam, itu keyakinan fitrah itu. Apa namanya? Kemurnian hati dia itu meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu Allah. Namanya apa? Namanya Allah. Maka orang lain itu ketika ditanyakan, kenapa kalian menyembah patung? Yuqarribuna ila Allah zulfa. Kami menyembah patung agar lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi kata-kata Allah itu terdengar dan mereka tahu itu. Fa inna lil baiti rabban yaqin. Karena rumah ini yang engkau ingin menghancurkannya, dan itu ada hubungannya.
Dan dalam beberapa hadis, maka hadis ini disebutkan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau ketika berada di Mekah itu sampai melihat sisa-sisa Raja Abraham yang tidak sempat kembali ke Yaman, hidup di Mekah dalam kondisi sakit-sakitan dan menjadi peminta-peminta di Mekah. Sampai begitu. Kemudian ada riwayat lain, ada beberapa di antara mereka mengutip batu-batu yang dilempar dari gunung Ababil, ditaruh di sebuah tempat, disimpan di rumahnya oleh pedagang. Dan seperti itu. Ini sampai yang menguatkan bahwa kejadian tentara Fil ini adalah betul-betul terjadi. Apalagi sudah ada di dalam Al-Quran. Dan ini menguatkan riwayat bahwasanya Rasulullah SAW kapan beliau lahir? Beliau lahir di tahun Fil, tahun kejadian gajah. Dulu tak ada tahun berapa, tahun kesekian kan ada. Tapi dikaitkan setiap tahunnya itu dengan kejadian-kejadian besar. Ada naik, pakai kejadian tsunami. Ada naik, pakai konflik Aceh. Seperti itu. Kapan lahir Rasulullah? Ketika terjadi tahun di mana terjadi Amul Fil, kejadian tentara gajah. Berapa selangnya? 40 hari setelah kejadian itu, lahirlah Rasulullah SAW. Maka kemuliaan di atas kemuliaan yang datang kepada Abdul Muttalib dari menemukan sumur Zamzam, memberi minum jamaah haji, menjaga Ka'bah, dan kemudian Ka'bah terlindungi di masa beliau sebagai penguasa. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan pada kajian subuh ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.